Yes, good morning, selamat pagi jemaat GBS Kalvari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Selamat pagi. Kasih semangat selamat pagi. Yes, puji nama Tuhan. Kita kembali berada di tempat ini, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau meninggikan namanya. Kita mau mengucapkan rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan yang senantiasa di dalam kehidupan kita. Kita satukan hati di dalam doa, kita buka ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Bapa, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan yang tidak pernah berkesudahan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap pintu-pintu berkat yang Kau boleh bukakan Tuhan atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas apa yang boleh kami miliki, bahkan atas apa yang boleh kami lepaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap tantangan yang boleh kami hadapi Tuhan, setiap kemenangan Tuhan yang boleh kami peroleh Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kami Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan atas pekerjaan kami Tuhan, atas studi kami, sekolah kami Tuhan, atas keluarga kami Tuhan, atas sahabat-sahabat kami Tuhan, tetangga kami Tuhan, orang-orang di sekitar kami Tuhan, bahkan atas setiap mereka Tuhan yang mungkin menaruh beban Tuhan atas kami Tuhan, mereka yang mungkin memiliki kepahitan Tuhan atas kami Tuhan. Kami mau mengucapkan rasa syukur kami Tuhan, dan biarlah kami Tuhan tetap terus Tuhan mengucap syukur dan menyatakan kasih yang daripada-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap puji muliakan nama-Mu lebih dalam dan lebih jauh lagi Tuhan pada pagi hari ini, bahkan pada setiap hari-hari kami Tuhan, bahkan selama-lamanya dalam hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu yang hidup Tuhan, boleh mengucapkan doa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, dan kita masuk dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Thank you Jesus, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Thank you Jesus, sama-sama katakan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Yang pujakan kebenaran kepadamu. Janganlah baik kau dengar, Tuhan manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Saya mengundang jemaat boleh bangkit berdiri, kita menaikkan pujian yang lebih sungguh. Sama-sama katakan ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku
Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadamu Tuhan. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Yes, kami percaya itu dan kami mau itu Tuhan. Menjadi saksi-saksimu Tuhan. Menjadi anak-anakmu Tuhan yang tetap terus menyatakan kasih yang daripadamu Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kami siap mulai ibadah kami Tuhan. Pimpin awal, pertengahan pada akhir Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu yang hidup. Orang-orang percaya boleh bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kasih sorak-soraknya. Kasih sorak-sorak dan kasih semangat tos kiri dan kanannya. Kamu luar biasa karena Tuhan kita luar biasa. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Ya, puji nama Tuhan. Siapa yang bersuka cita pada pagi hari ini? Siapa yang akan puji muliakan nama Tuhan? Lebih tinggi lagi. Sama-sama kasih tepuk tangan paling tinggi. Nyanyi, puji Tuhan. Baru bertulisnya. Di tempat ini, Yesus hari. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Suka cita. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling tinggi yang mempersembahkan dengan sukacita. Puji nama Tuhan. Saya persiapkan jemaat untuk berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk kepada firman Tuhan. Kita mau tertanam, bertumbuh dan berbuah-buah banyak. Kita orang-orang percaya, kita terus percaya dan menjadi saksinya dalam hidup kami. Thank you Jesus. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Yes.
kami sudah Tuhan jamin. Ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, kehidupan kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Walaupun kami mungkin masih banyak ketidaksempurnaan dalam kehidupan ini, tetapi kami mau terus belajar, kami mau terus dibimbing oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi hari ini juga Tuhan masih berikan kesempatan kehidupan buat kami. Kami diberikan kesehatan sehingga kami masih bisa hadir di tempat ini. Bahkan yang pada saat ini mengikuti secara online Tuhan Yesus, Tuhan yang akan memberkati kami semua dengan berkat firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan Yesus agar kami bisa menangkap apa pesan rahasia firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus, dan kami akan diberkati. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus yang akan menolong kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Katakan amin. Silakan duduk saudara yang kasih. Puji Tuhan. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Semua diberkati. Amin. Semua dalam keadaan sehat. Amin ya. Ya. Walaupun saat ini masih terbatas ya, tapi kita tahu di Sukabumi ini semakin membaik ya. Keadaan pandemi ini akan terus menurun dan kita imani di Sukabumi ini tidak ada lagi penambahan, bahkan terus di angka 0 gitu ya. Bahkan di seluruh Indonesia ini, di seluruh dunia ini akan terus mengalami pemulihan. Dan saudara, saat ini kalau saudara bisa hadir di tempat ini itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena pertolongan Tuhan ya. Terima kasih. Hari ini saya bersyukur ada keluarga Bapak Aming yang bisa hadir. Puji Tuhan. Shalom. Dan juga di atas ada dua yang baru ya. Puji Tuhan. Siapa namanya saudara? Andre. Ya, selamat datang di keluarga GBS Kalvari ya. Puji Tuhan. Ya, dan juga saya mengucapkan juga yang di IG Live yang saat ini bergabung, Tuhan pasti akan memberkati apapun keadaan saudara semua ya. Saudara, pagi hari ini saya mau men-sharingkan firman Tuhan yang berjudul God's Secret ya, atau rahasia Allah, rahasia Tuhan. Saudara, ada pepatah yang mengatakan bahwa umur atau kehidupan itu adalah rahasia Tuhan. Tidak ada yang tahu kapan manusia itu harus meninggal. Betul ya? Kalau kelahiran seseorang kan ditunggu-tunggu. Bisa dikira-kira, oh selama 9 bulan dikandung ya, kurang lebih ditunggu-tunggu, udah pasti lahir gitu ya. Tetapi kematian seseorang itu tidak bisa diprediksi saudara. Seperti berita yang sedang hangat-hangatnya saat ini, kematian artis PA ya, dan suaminya. Nggak ada yang tahu saudara. Dalam firman Tuhan pun dibahas mengenai rahasia Tuhan, saudara. Tapi saat ini saya bukan mau membahas tentang rahasia tentang kematian, karena sekali lagi kematian itu adalah rahasia Tuhan. Cepat atau lambat, seseorang pasti akan mengalaminya, kematian di dalam dunia ini ya. Tetapi kita percaya, buat orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, justru itu adalah satu awal kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Itu kita harus imani, kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi jangan takut mati. Mungkin pada saat ini kalau ditanya ada yang siap untuk mati, kalau biasanya ditanya gitu pada nggak siap ya, karena ada banyak mungkin yang dipikirkan kita. Yang anak-anak pasti atau yang remaja, nggak mau, aku nggak mau mati dulu. Aku ingin meraih cita-citaku dulu, aku menjadi orang sukses, aku ingin menyelesaikan sekolah. Yang dewasa juga, oh enggak, aku nggak mau mati gitu ya. Tetapi apapun itu juga, kita harus pegang firman Tuhan. Kalaupun aku hidup, aku harus hidup memberi buah, ya, dan mati itu keuntungan. Tapi saya nggak bicara tentang kematian ya, saudara ya. Nah, di dalam Daniel 2 ayat 47 mengatakan demikian. Daniel 2 ayat 47, berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Ya, ini peristiwa waktu Raja Nebukadnezar bertemu dengan Daniel. Kalau saudara membaca dari ayat 1 sampai 49 di pasal Daniel 2 ini, saudara akan dibuat terkagum bagaimana rahasia Tuhan bisa diungkap lewat Daniel, gitu ya. Bermula dari mimpi Raja Nebukadnezar yang membuat dia gelisah dan tidak bisa tidur. Jadi itu bukan satu kebetulan.
Ya, Raja Nebukadnezar ini nggak kenal Tuhan, tetapi dia bisa dibuat gelisah dan tidak bisa tidur karena mimpinya, gitu ya. Dia memanggil orang-orang yang bijaksana di seluruh negeri, tapi tidak bisa bisa menebak mimpinya apa, karena Nebukadnezar itu nggak mau ngomong mimpinya apa. Ya, misalnya gini ya, Maya misalnya dia mimpi gitu, Yun aku bermimpi misalnya, tapi dia nggak mau ngasih tahu, coba tebak mimpiku apa, kan nggak tahu gitu. Nah, Nebukadnezar juga begitu ya. Jadi dia nggak mau ngasih tahu mimpinya apa, tapi itu membuat dia tidak bisa tidur dikatakan dan gelisah. Dan Daniel dipakai oleh Allah untuk dikatakan mengungkapkan mimpinya bahkan maknanya. Ya. Nah, kita baca gini dalam Daniel 2 ayat 16 sampai 19. Nggak bisa keluar ya kayak saya. Oh di situ. Soalnya di sini nggak ada. Saya nggak balik ke belakang, sorry ya. Daniel 2 ayat 16 sampai 19. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, Azaria. Itu Sadrah, Mesakh, Abednego ya, yang 3 orang temannya. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta alam. Ya, orang seperti apakah Daniel sehingga Allah menyingkapkan rahasia kepada Daniel? Dia sampai tahu mimpinya raja loh gitu ya. Rajanya nggak ngasih tahu gitu, tapi dia sampai bisa tahu karena Allah menyingkapkan kepada Daniel. Seringkali kita tidak bisa menebak atau mengetahui rahasia Tuhan dalam hidup seseorang. Bukan menebak kematiannya ya. Itu yang saudara Bibi juga dikatakan dia udah diramal katanya pendek umur, tapi kan nggak tahu kapan gitu ya. Bagaimana kita bisa mengetahui rahasia Allah atau hal yang disingkapkan? Sama seperti halnya rahasia yang disingkapkan ke Daniel gitu ya. Nah, seseorang yang menyimpan rahasia artinya itu tidak akan diberitahukan kepada orang lain, betul ya? Yang namanya rahasia, rahasia loh gitu. Sebetulnya nggak akan disingkapkan ke orang lain. Tapi jika seseorang tersebut sangat dekat dengan seseorang, maka ada kemungkinan rahasia tersebut akan diungkapkan ya. Misalnya Bapak Dian punya rahasia nih, berarti kan nggak diomongin dong ke orang lain. Tapi Bapak Dian ini dekat sama Bapak Ahok misalnya gitu ya. Satu saat diomongin, Ahok, aku punya rahasia loh. Nah, karena udah saking dekatnya sama Bapak Ahok, dibilangin rahasianya gitu ya. Kalau namanya rahasia tuh nggak diungkapin sebetulnya gitu ya. Daniel adalah orang yang sangat dekat dengan Allah. Terbukti dengan sikap hidup dia dari awal. Bahkan ketika ada larangan di seluruh negeri untuk tidak menyembah yang lain kecuali raja, Daniel berketetapan untuk terus berdoa dan menyembah Allah. Itu tertulis di kitab Daniel gitu ya. Dia menyembah Allah seperti yang biasa dia lakukan. Daniel tidak berubah pendiriannya. Itu membuktikan bahwa dia begitu dekat dengan Tuhan. Dia nggak peduli keadaannya seperti apa. Yang penting dia tetap dekat sama Tuhan. Sehingga dalam satu ayat dikatakan bahwa Daniel memiliki roh yang luar biasa. Zaman Perjanjian Lama belum diungkapkan tuh seorang tuh ada Roh Kudus gitu. Tapi saya percaya bahwa itu Daniel itu disertai oleh Roh Kudus gitu ya. Dia salah satu di antara orang buangan dari Yehuda yang berketetapan untuk tidak menajiskan diri, dalam arti menjaga kekudusan dengan tidak memakan dari santapan raja dan juga tidak minum anggur, hanya makan sayuran. Dia nggak tergiur tuh sama kemewahan yang dia terima gitu. Malahan dia bilang, saya nggak mau makan dari santapan raja, nggak mau minum anggur, tapi katanya yang menyediakan makanan buat mereka, sediakan kami sayuran. Dan terbukti mereka dikatakan lebih sehat dari yang lain gitu ya, saudara ya. Nah, yang pertama, bagaimana rahasia Tuhan itu bisa diungkapkan dalam kehidupan seseorang ya. Bukan hanya kepada Daniel saja, tetapi kepada kita semua ya. Nah, yang pertama adalah tetap dekat dengan Tuhan
dan menjaga perintahnya, saudara. Menjaga perintah ini bukan hanya sekedar taat, takut Tuhan, tetapi menjaga yang berarti benar-benar tulus melakukannya. Sudahkah saat ini kehidupan kita benar dekat sama Tuhan dalam setiap waktu? Jadi ketika ada keadaan apapun juga, susah, senang, kita itu dekat sama Tuhan, sama seperti Daniel gitu ya. Tetap dekat sama Tuhan, terus tetap menjaga perintahnya. Menjaga perintahnya bukan karena takut dihukum, bukan karena aku kalau misalnya nggak ngelakuin firman Tuhan, aku nanti dapat balasannya, aku nanti takutnya dapat kutuk atau dihukum, enggak. Tetapi melakukannya karena benar-benar tulus kita mengasihi Tuhan. Itu yang pertama, ya. Sehingga rahasia Tuhan itu akan dibukakan buat saudara. Itu baru pertama, saudara. Nggak cukup hanya kita dekat sama Tuhan, melakukan perintahnya. Itu kan proses juga ya, melakukan perintahnya itu nggak mudah. Tetapi kita harus lakukan hari demi hari, berjalan bersama dengan Tuhan, ya. Nah, yang kedua, saudara, itu tadi yang pertama, tetap dekat dengan Tuhan. Yuk, supaya nggak ngantuk, hawanya agak panas ya pagi hari ini ya, cerah tapi agak panas dan membuat kita ngantuk. Coba dibuka matanya, ya. Pakai masker, dibuka matanya ya. Katakan ke sebelahnya, tetap dekat sama Tuhan. Ya, kalau yang bobo dibangunin, tetap dekat ya sama Tuhan. Terus yang di IG Live boleh ketik, tetap dekat sama Tuhan. Nah, amin ya. Itu yang pertama. Yang kedua, berseru kepada Tuhan. Tanda berseru kepada Tuhan ini adalah tanda bahwa seseorang itu mengandalkan Tuhan. Berseru, meminta pertolongan, berdoa. Kalau kita ke Tuhan jawabnya bilangnya berdoa ya kepada Tuhan, atau berkomunikasi sama Tuhan, ya. Seringkali kita tidak meminta petunjuk Tuhan terlebih dahulu ketika menghadapi suatu permasalahan. Tapi seringnya kan kita memakai kekuatan sendiri atau mencari orang yang pintar aja nih. Maksudnya bukan dukun ya. Orang yang bisa menyelesaikan solusi saya. Benar apa benar? Kadang gitu dulu gitu ya. Sehingga akhirnya hasilnya nggak baik gitu, saudara ya. Tetapi Daniel ini dikatakan dia berseru kepada Tuhan, ya, memohon petunjuk kepada Tuhan. Dekat tuh nggak hanya sekedar dekat kalau seseorang ya bersahabat, ya, nggak mungkin cuma jalan aja duaan tanpa ada komunikasi, ya. Nggak mungkin dong misalnya saudari Lala lagi jalan nih, Mama jalan aja kemana gitu, tapi nggak tanpa komunikasi. Kan itu bukan dikatakan dekat, bukan gitu yang akrab tuh ya, tetapi terjalin komunikasi. Nah, ini dikatakan berseru kepada Tuhan. Di dalam Yeremia 33 ayat 3 mengatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui, ya. Kalau kita nggak tahu jawabannya, ya, kita tanya sama Tuhan, percaya nggak kita dapat jawaban sama Tuhan dari Tuhan gitu? Mungkin kita gimana ya caranya ya tahu jawabannya dari Tuhan? Kita ngomong dulu kan sama Tuhan, berseru. Kalau kita punya masalah, termasuk masalah jasmani saudara loh, ya. Anak-anak saya juga belajar begini ya, kalau misalnya dalam ujian, dalam ngerjain tugas, hari ini Heski nggak hadir, makanya nggak pakai band. Kemarin juga nyari player juga nggak bisa gitu ya. Terus karena dia sakit gitu, karena mengerjakan tugas yang banyak, terus kondisi nggak memungkinkan, jadi dia begadang dan akhirnya hari ini agak drop gitu ya. Tapi saya nggak mau bilang sakit parah, nggak. Tadi sebelum pergi juga pas lagi dibikinin sarapan, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Berdoa ya Ki, gitu ya. Jadi dia sekarang mungkin ngelihat di IG, saya nggak tahu, tetapi saya percaya Heski di rumah juga bisa sembuh gitu ya. Nah, kami ajarkan begini, kalau nemuin kesulitan, ya bukan dalam hal rohani aja, tanya sama Tuhan, gitu ya. Kayak kemarin ini susah nih, gitu. Berdoa, dikasih hikmat loh sama Tuhan. Mesti nanya ke siapa, gitu. Jadi kita nggak ngandalin manusia semata. Kalau nggak kan bingung, orang kalau misalnya dapat masalah suka panik duluan. Ini mau ngapain? Ini mau ngapain? Doa, saudara, berseru sama Tuhan. Tuhan, itu tandanya kita ngandalin Tuhan, nggak mampu kan, gitu.
Seringkali kalau misalnya kita sebagai manusia kan gini, saya masih mampu, nanti aja Tuhan kok tahu lah gitu. Pokoknya kerjain aja dulu. Tapi segala sesuatu kita harus belajar untuk terus berseru kepada Tuhan, berdoa, berkomunikasi sama Tuhan. Tuhannya diajak komunikasi. Seperti tadi ya, kalau jalan duaan nggak komunikasi yang nggak enak, jalan aja terus ngomong apa ya di dalam hati doang. Aduh, mau ngomong apa ya, mulai yang nggak dekat-dekat, saudara. Itu rahasia Tuhan, gimana mau dikasih tahu kalau kitanya diem aja gitu, ya, no respon. Tetapi seseorang yang dekat, dia akan menjalin komunikasi. Ini berseru pada Tuhan kan baru dari kitanya nih, berseru sama Tuhan. Tuhan pasti jawab. Lewat apa nanti selanjutnya ya. Ini yang pertama kitanya nggak boleh diem loh. Tuhan tuh melindungi kita. Kita nggak dengar secara audio ya. Misalnya berkata Ibu Hana gitu, misalnya ngomong hari ini kamu harus kemana gitu, nggak dengar secara audio. Tetapi nanti kita lihat bagaimana rahasia Tuhan itu bisa nyampe sama kita gitu ya. Tapi kitanya harus komunikasi sama Tuhan ya, karena dikatakan kalau kamu berseru kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Itu kan jaminan pasti, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami. Apa yang tidak bisa kita pahami secara logika, kadang-kadang kan seperti itu ya. Ini gimana nih masalah yang kita hadapi, bahkan hal-hal remeh, misalnya gimana kita mau makan ya hari ini, nggak punya uang gitu. Tuhan tuh menjamin kita loh, memperhatikan kita. Bahkan dia kan kalau kita berseru, dia akan menjawab hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yang tidak kita ketahui, nggak bisa ditangkap nih sama logika kita. Itu Tuhan kasih buat kita semua. Nah, yang ketiga ini adalah membaca firman Tuhan sampai rema, saudara. Baca firman Tuhan tuh harus rema. Kenapa? Itu jawaban dari Tuhan. Komunikasi. Tadi komunikasi kita berseru sama Tuhan. Jawabannya dapat dari firman Tuhan, saudara. Sekarang saudara doa terus tapi nggak pernah baca firman Tuhan. Gimana tahu rahasia Tuhan akan dibukakan? Jawaban Tuhan buat hidup saudara. Bisa lewat-lewat orang lain ya. Misalnya kayak gini, dengerin khotbah, tapi saudara sendiri nggak mau baca firman. Nanti sepotong-sepotong. Alangkah baiknya saudara juga bisa memacu diri saudara untuk membaca Alkitab secara full setahun ya. Baca dari kitab Kejadian, atau misalnya, aduh kalau Kejadian pusing nih, apalagi kalau udah nyampe bilangan imamat gitu ya, aku nggak ngerti. Bisa baca Mazmur dulu, baca Amsal terus sampai ke belakang ya. Nanti Tuhan akan menuntun saudara melalui Roh Kudus, sehingga saudara akan dibukakan rahasia-rahasia baru. Itu membaca firman sampai rema tuh begini, artinya gini ya. Kalau saudara baca satu ayat, nih kita baca satu ayat dulu ya. Amos 3 ayat 7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Nah, ketika saudara membaca ayat ini, udahlah, dapat nih ayat ini. Apa ya artinya? Aku mah bukan nabi. Ini bukan buat saya, enggak seperti itu saudara ya. Tetapi ketika saudara membaca satu ayat firman Tuhan, saudara baca berulang-ulang. Terus saudara renungkan, pikirin apa nih maksud Tuhan. Ya, dapat ayat ini tujuannya apa buat kehidupan saya. Banyak kesaksian kok ya saudara ya. Selain tadi baca Alkitab setahun gitu, kadang-kadang ada orang yang gini, misalnya gini ya, lagi dia mau dapat jawaban Tuhan, dia berdoa nih sama Tuhan. Terus dia katanya, itu sering kejadian ya, baca firman Tuhan, gini, dia buka Alkitab, Tuhan kasih ayat buat saya, plak gitu ya. Terus dia bisa tertuju satu ayat, ada yang bisa kayak gitu, Tuhan kasih gitu, dikasih jawaban gitu ya. Nah, membaca firman Tuhan secara rema, ketika membaca terus merenungkannya, saudara mulai bertindak sesuai dengan firman itu. Nah, nanti Tuhan akan terus memberikan rahasia-rahasianya, atau rahasia Tuhan akan diungkapkan melalui kehidupan kita. Ya, itu nggak bisa dijelaskan. Itu saudara harus mengalaminya sendiri bersama dengan Tuhan. Jalan sama Tuhan tiap hari, gitu ya. Membaca firman Tuhan sampai rema. Nah, tadi ayat tadi dikatakan mungkin saudara berkata saya bukan nabi, jadi tidak mungkin kita akan mengetahui rahasia Tuhan. Tetapi Paulus berkata di dalam Efesus 3 ayat 4 berbunyi demikian. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui
daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Jadi jelas ketika kita membaca firman Tuhan, ya, kamu akan dapat pengertian akan rahasia Kristus. Jadi kita harus membaca Injil, maka rahasia-rahasia Allah akan kita ketahui. Ya, jadi jangan lewatkan untuk membaca firman Tuhan. Mungkin kalau yang di grup nih, kalau yang di grup WA sih, tiap hari udah kenyang kali ya. Tiap pagi dikirim renungan, belum dari Maya, terus dari Bapak Gembala gitu ya. Terus akurat juga saya selipin supaya dibaca. Mudah-mudahan dibaca ya. Dibaca semua. Tetapi nggak cukup sebetulnya itu. Kalau saudara merasa lapar maksudnya lapar beneran ya. Yang dicari apa? Makanan kan? Nggak mungkin saudara lapar udah antepin aja makan angin aja deh. Gitu biar kenyang. Nggak mungkin dong. Gitu. Pasti cari makanan ya. Terus kalau orang udah kelaparan ya, nggak dapat makanan, apa yang dirasa? Puyeng. Terus marah-marah. Bener nggak? Coba kalau orang lapar nggak dapat makanan, cepet gelisah gitu. Ya, kuruyuk ya, bisa emosi jiwa, ya, nggak dapat makanan. Harusnya kita ketika kita mau rohani kita juga seperti demikian ya. Kita harus cari makanan rohani ya lewat bacaan firman Tuhan. Kalau kita nggak baca firman Tuhan, itu lapar rohani kita ya, sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak baik, saudara, ya. Emosi-emosi negatif gitu. Nah itu diredamnya oleh firman Tuhan ya. Kita masih bisa marah nggak? Bisa ya, masih bisa melakukan kesalahan, bisa juga gitu. Tetapi oleh kuasa firman itu akan terus membentuk kita dan berubah. Yang seperti saya sering bilang, ketika sebuah gelas yang berisi air kotor terus dicurahkan oleh air bersih sampai air kotor itu meluap, air di dalam gelas itu akan menjadi bersih. Demikian juga firman Tuhan, kalau kita baca dengan rema, satu saat itu akan terus menyucikan kehidupan kita. Dan luar biasa ya, seperti tadi Daniel, bukan satu hal yang mustahil. Nanti saudara-saudara semua akan dinyatakan punya karunia seperti Daniel. Itu kan jalannya nggak cukup, Tuhan aku percaya sama Tuhan, Tuhan berkati aku ya, nggak seperti itu. Daniel kan nggak minta seperti itu. Tetapi jalan kehidupannya menunjukkan bahwa dia orang yang punya komitmen yang tinggi sama Tuhan. Nggak peduli apapun yang terjadi, bahkan dia juga istilahnya berani mati. Sama-sama seperti teman-temannya kan, Sadrak, Meshach, Abednego. Dikatakan lagi di dapur api pun mereka katakan, kalau Tuhan yang kami sembah mampu menyelamatkan kami, oke gitu ya, it's okay gitu. Itu luar biasa juga, puji Tuhan. Tapi kalaupun enggak, kami tetap menyembah Allah yang hidup. Bisa seperti itu, saudara. Seringkali kan kita minta dulu berkat sama Tuhan. Tuhan tolongin aku dong, baru aku ngikut Tuhan. Tuhan jawab dulu dong doaku, baru aku mau setia sama Tuhan. Enggak seperti itu kan. Tetapi kita harus membalik pola pikir kita menjadi terus diperbaharui. Seseorang yang menerima Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus, diperbaharui terus kehidupannya, nanti pikirannya juga akan diubahkan. Enggak lagi hanya berkat semata, tetapi apapun yang terjadi aku tetap setia iring Tuhan. Ya, amin. Dan rahasianya akan diungkapkan, rahasia kehidupan. Nanti apa aja, kalau dibilangin di jam ini akan cukup, saudara. Karena perjalanan atau rahasia-rahasia Tuhan ini akan diungkapkan sepanjang hidup saudara. Makanya sekarang ada yang youth udah sebetulnya program pemuritan sayangnya ada yang belum beres. Sabtu ini masih ada kesempatan satu kali lagi. Ayo jangan dilewatkan, yang youth bisa datang ya. Our journey with God, atau kita harus enjoy menikmati perjalanan bersama dengan Tuhan. Ya, kalau saya agak sedikit memaksa anak youth, tante nggak marah loh, bukan marah, tetapi memotivasi supaya berkat-berkat yang disediakan oleh Allah itu nggak terbuang percuma, tapi untuk kalian semua, untuk bekal semua ya. Jadi Sabtu ini yuk berdoa sehati supaya nggak turun hujan, supaya dikasih kesehatan, supaya bisa datang dan menyelesaikan program pemuritan ya. Anak sekolah minggu juga lagi pemuritan juga ya. Itu berguna saudara. Firman Tuhan itu berguna untuk terus menuntun kita ya. Sehingga rahasia-rahasia Tuhan akan dibukakan kepada kita. Itu yang ketiga, membaca firman sampai rema ya. Yang keempat, jadilah orang-orang yang dapat dipercaya. Sama seperti halnya Daniel,
Dia menjadi orang yang sangat dipercaya oleh Allah, bahkan raja. Udah dipercaya Allah ya, dia dipercaya sama raja loh. Rajanya nggak kenal Tuhan. Tetapi dikatakan Daniel sampai diberikan kedudukan yang tinggi, dimuliakan oleh karena sikapnya tersebut. Kadang-kadang kita lihat akhirnya, Daniel jadi kaya, Daniel dimuliakan, ditinggikan gitu. Tapi itu prosesnya kan di awal luar biasa. Dia komitmennya sama Tuhan, integritas dia sama Tuhan gimana gitu ya. Di dalam 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2 mengatakan, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Amin. Ada amin ya? Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan? Apakah kita para pelayan-pelayan Tuhan dapat dipercaya oleh Tuhan? Ya, nggak main-main saudara. Jadi pelayan-pelayan juga itu merupakan satu anugerah. Bukan ingin apa ya? Oh iya memang kalau pelayan kan ini aku pengen memberikan yang terbaik nih, aku melayani Tuhan. Itu luar biasa juga saudara. Tetapi integritas seorang pelayan dikatakan dia harus menjadi pelayan yang dapat dipercaya, ya. Rahasia Allah ketika diungkapkan selalu mendatangkan kebaikan. Percaya nggak saudara akan hal ini? Rahasia Allah itu diungkapin bukan untuk menyatakan hal yang menakutkan, tetapi kebaikan buat kita semua. Karena ketika seseorang dekat dengan Tuhan, ya, selalu andalkan Tuhan, maksudnya tadi ya, berseru kepada Tuhan, komunikasi dengan Tuhan, terus senang merenungkan firman dan menjadi orang yang dapat dipercaya, maka yang didapatkan adalah sesuatu yang baik dari Allah. Tuhan gak pernah ngasih yang buruk buat kita. Kalau Tuhan izinkan kita melalui permasalahan atau cobaan, kita mesti introspeksi ya. Kita tuh kadang-kadang sangat-sangat paham dengan diri kita sendiri. Ketika kita mengalami masalah, oh ini mungkin aku lagi ditegur Tuhan, atau memang ini aku proses, itu biasanya kita nyadar loh gitu ya. Nah, kita harus lebih lagi peka terhadap tuntunan dari Roh Kudus. Ya, seperti dikatakan tadi ya, senang merenungkan firman dan menjadi orang dapat dipercaya, maka yang didapat adalah sesuatu yang baik dari Allah. Seperti halnya yang terjadi pada Daniel. Walaupun dia nggak lepas dari cobaannya, dia kan dimasukkan ke gua singa. Tapi sikapnya Daniel luar biasa saudara. Kalau orang dijeblosin ke gua singa, terus singanya lapor, takutan kali ya. Kalau ngebayangin gitu, itu nggak usah ke gua singa. Kalau kita mendapat masalah yang berat, biasanya kita panik duluan gitu. Tetapi proses kehidupan melatih seseorang sehingga akhirnya dia punya sikap yang lebih baik ketika menghadapi masalah demi masalah dalam kehidupannya. Jadi bukan soal kaya miskin ya saudara. Karena ada seseorang di firman Tuhan juga di akurat dikatakannya, bukan karena keadaan dia miskin atau kaya. Ada orang yang mungkin hidup sederhana, tetapi dia bisa bersyukur sama Tuhan dan dia merasa bahagia sekali dalam kehidupannya karena dia benar-benar merasakan Allah yang hadir dalam kehidupannya. Tetapi ada orang yang kaya, dia diberkati dengan melimpah, tapi nggak pernah cukup. Itu firman Tuhan pagi hari ini ya, tentang mencukupkan diri. Jadi bukan soal itu, rahasia Allah tuh, oh aku diberkati nih, dapat duit banyak, nggak hanya seperti itu. Tetapi hal-hal yang mungkin sederhana saudara alami dalam kehidupan saudara, itu rahasia Allah sedang diungkapkan dalam kehidupan saudara ya, hal-hal yang baik dikatakan. Nah, biarlah kita ini hanya 4 step saja saudara ya, tapi nanti saudara akan dituntun oleh Tuhan, akan menemukan lagi rahasia-rahasia Tuhan, bagaimana saya harus bersikap. Tetapi intinya saudara nggak boleh jauh dari Tuhan, harus dekat sama Tuhan, komunikasi sama Tuhan. Komunikasinya juga 2 arah saudara ya, nggak hanya searah. Kalau misalnya Bapak Dian sama Bapak Ahok jalan berdua gitu, terus yang ngomong misalnya Bapak Dian terus gitu ya, kan nggak ada komunikasi, itu bukan komunikasi. Tetapi kalau komunikasi yang baik, ini bicara, entar itu bicara, ini mendengarkan, waktu itu bicara gitu ya, seperti itu ya. Nah, terjalin komunikasi. Biar dalam kehidupan kita punya komunikasi juga yang baik dengan Tuhan.
komunikasi yang baik dengan Tuhan akan menghasilkan juga hubungan yang baik dengan sesama. Percaya nggak saudara? Kalau saudara semakin intim sama Tuhan, saudara juga akan diberikan kedewasaan penuh untuk saudara bisa mengendalikan ego saudara ketika bertemu dengan banyak orang yang dengan berbagai banyak karakter, banyak emosi yang berbeda dengan saudara. Tapi kalau saudara menjalin hubungan makin akrab sama Tuhan, saudara akan menjadi orang-orang yang dewasa rohani dan menjadi berkat. Daniel juga ya. Kalau misalnya kita di posisi Daniel, mungkin kita bisa aja emosi, marah, tapi tidak dengan Daniel. Tapi dia benar-benar berketetapan terus untuk mencari Tuhan. Jadi dia nggak puyeng-puyeng tuh waktu dibilangin nggak boleh menyembah apapun selain raja, ya. Tapi dia tetap berdoa sama Tuhan. Dia nggak emosi, ya tetap aja dia melakukan yang seperti dia lakukan tiap hari 3 kali dikatakan berdoa dan menyembah Tuhan. Itu yang harus kita lakukan semakin dewasa. Jadi nggak lagi emosi-emosi yang negatif akan terus diredam, dalam arti makin turun dan akhirnya habis gitu ya. Yeremia 33 ayat 6 sampai 8 kita akan baca. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Itu rahasia Tuhan, ya. Mendatangkan kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Ada berapa banyak pemberontakan yang sudah kita lakukan kepada Tuhan? Ada berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan selama hidup ini? Mungkin nggak kehitung, saudara. Tetapi Tuhan sudah mengampuni kita, menghapuskan setiap dosa-dosa di masa lalu kita. Dan jangan lakukan dosa lagi. Ayat Yeremia 33 ini sambungan dari yang tadi. Ya, di awalnya kan tadi di ayat 3, berserulah kepadaku. Ya, ketika bangsa Yehuda dan Israel mencari Tuhan, mereka minta ampun sama Tuhan akan kesalahan mereka. Lihat apa yang dikerjakan Tuhan. Dibukakan rahasia Tuhan. Yang diberikan kepada Tuhan itu luar biasa, Tuhan. Mereka sudah berdosa kepada Tuhan dengan menyembah berhala, dengan memberontak kepada Tuhan. Tetapi ketika mereka berseru minta ampun sama Tuhan, Tuhan kasih itu yang di luar pikiran mereka. Mereka diberikan kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan, dan keamanan. Kota-kotanya kembali dibangun, dikatakannya. Terus mentahirkan mereka dari segala kesalahan. Itu nggak bisa dibeli dengan uang, saudara. Itu hanya bisa kita dapatkan ketika tadi ya, kita dekat sama Tuhan, komunikasi sama Tuhan, responi panggilan Tuhan. Ya, mungkin seperti ibadah ini, tetapi saya menghimbau saudara juga bisa membaca firman tiap hari, gitu ya. Nggak hanya sekedar renungan yang kita dapat mungkin di grup-grup WA sekarang gampang ya, dari SMS, dari WA kita mungkin dapat ayat. Nggak cukup hanya itu, tapi makan firman Tuhan lebih banyak, gitu ya. Akan ada pemulihan dalam segala sesuatu. Ya, puji Tuhan. Komunikasi ya sama Tuhan supaya nggak miskom. Ada banyak miskomunikasi ketika seseorang tidak berkomunikasi dengan baik, ya. Padahal maksudnya mungkin kadang baik gitu, tapi karena kurang komunikasi akhirnya ya kita nggak boleh miskom sama Tuhan. Ayo kejar hal ini agar rahasia Allah bisa disingkapkan lewat hidup saudara semua, sehingga bukan saudara saja yang diberkati, tetapi banyak orang yang akan diberkati lewat hidup saudara. Biar hidup kita semua dipimpin oleh Roh Kudus dan hikmat Tuhan. Enjoy your journey with God. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan gak saya panjangkan, tetapi biarlah 4 hal, hari ini cuma 4 hal, gak banyak-banyak, supaya saudara ingat. Yang pertama apa tadi? Tetap dekat sama Tuhan, berseru kepada Tuhan, terus baca firman Tuhan sampai rema ya, sampai ngerti gitu, sampai ya gitu. Baca firman Tuhannya gak gitu, gak hanya ya udah gitu ya, tapi diingat, direnungkan dan dilakukan. Kemudian jadilah orang-orang yang dapat dipercaya. Susah jadi orang yang dapat dipercaya ya. Kadang-kadang kita kalau mengungkapin rahasia, aduh ini orang nanti ngasih tahu nggak ke yang lain. Tetapi seseorang yang tadi udah deket gitu,
jalin komunikasi, udah tahu sifat-sifatnya. Oh ini orang ini dapat dipercaya. Kita kan aman ya kadang-kadang mengungkapkan rahasia kepada seseorang yang demikian. Tapi kalau kita pun nggak punya seseorang di dalam dunia ini untuk mengungkapkan rahasia kita, Tuhan mau dengar kok. Dan Dia adalah Allah yang luar biasa, mau mendengarkan setiap seruan doa kita. Dan Dia juga akan memberitahukannya kepada orang-orang yang bergaul karib dengan Dia. Puji Tuhan, saya undang para worship singer dan pemain musik. Kita akan nyanyikan satu buah pujian. Saudara, mungkin kita tidak memahami jalan yang kita jalani saat ini. Aku tuh dengan pikiran kita yang terbatas ya, karena tiap orang kan berbeda pemahamannya ketika menerima firman Tuhan. Berjalan bersama Tuhan tuh seperti apa sih gitu. Tapi saya percaya ketika saudara setia aja seperti sama Daniel, terus punya komitmen gini, apapun yang terjadi, pokoknya aku mau ikut Tuhan Yesus, gitu aja gitu ya, setia. Tuhan akan menuntun saudara melewati jalan kehidupan ini ya. Jalan Tuhan nggak pernah bisa kita selami, tetapi biarlah kita percaya bahwa Dia punya rencana yang indah buat kehidupan kita. Amin. Karena penyertaan Tuhan sempurna. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya. Saudara percaya ada rencana yang indah. Ada rencana yang indah. Amin. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Saudara pernah alami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Hati kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Amin. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Saudara, saudara semua bangkit. Kami percaya hari ini hari yang penuh dengan berkat Tuhan, hari yang penuh dengan mujizat Tuhan, hari yang penuh dengan kebahagiaan dan kekuatan yang melimpah-limpah akan terjadi dalam kehidupan kami karena Tuhan sudah mengurapi kami semua. Terima kasih buat berkat firman Tuhan, di mana kami bisa mendapatkan rahasia-rahasia surga, rahasia-rahasia yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kami. Asal kami selalu berseru pada Tuhan, dekat dengan Tuhan, kami selalu berdoa padamu Tuhan Yesus, dan juga kami bersuka akan firman Tuhan. Maka kami percaya Tuhan, ketika firman Tuhan itu ada dalam kehidupan kami, Dia akan menyucikan kami, mentahirkan kami, dan membuat kami menjadi baru. Terima kasih Bapa, dan juga Tuhan Yesus,
Biarlah Tuhan kehidupan kami Tuhan Yesus akan selalu dipercaya Tuhan Yesus. Seperti hamba-hamba-Mu Bapa yang sudah tadi disebutkan dalam firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kami juga akan mendapatkan kepercayaan yang luar biasa daripada Tuhan. Kami akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Bahkan kami akan menjadi saksi-Mu di mana kami berada Tuhan Yesus, untuk keluarga kami, lingkungan kami, untuk Tuhan Yesus dan teman-teman kami, sahabat kami, membawa dampak-dampak ilahi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa untuk hari ini, dan kami percaya semua yang datang dengan semua kelemahan kami, Tuhan sudah berikan kekuatan. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang butuhkan pertolongan Tuhan akan berikan pertolongan, dan setiap doa-doa kami Tuhan sudah jawab pada hari ini karena kami berseru kepada Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Saudaraku, mari kita angkat kedua tangan kita siap untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerja-Mu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Dia datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan terima berkat Tuhan. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Yes, kita mau berikan kabar persembahyan tempat ini dan juga